Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas tentang bab baru yaitu bab 3 tentang sekuritas dilusian dan earning per share ya. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah fokus dulu ke sekuritas dilusian. Sekuritas dilusian sendiri istilahnya dilutive securities merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Artinya ketika kita menerbitkan surat berharga berupa contohnya obligasi, itu akan dirubah menjadi saham biasa atau share ordinary capital ya, atau juga bisa dirubah kepada obligasi yang dikonversikan ya, atau convertible bond ya, atau bisa juga saham preferen yang dikonversikan. Nah, konsekuensinya ketika dikonversikan seperti ini, maka akan menambah jumlah saham yang beredar dan akan mengalami penurunan terhadap nilai nominal. Seperti yang kemarin sudah kita bahas pada pembahasan split off ya, yaitu ketika terjadinya split off itu adalah adanya penambahan jumlah saham beredar, resikonya berarti adanya penurunan nilai nominal saham. Nah, ini perubahan ya, perubahan dari obligasi ke surat berharga. Oke, baik. Di pembahasan 301 diketahui, Angela Corporation menerbitkan 4.000 lembar obligasi yang dapat dikonversi. Artinya obligasi ini dapat dirubah ya, dapat dirubah ke saham biasa. Nah, di sini dikonversinya menjadi 250 lembar saham biasa. Nah, ini berarti perubahan. Nah, karena saham biasa atau perubahan ke saham biasa, berarti kita harus diketahui nilai nominal atau nilai parinya sebesar $2. Nah, kemudian obligasi ini diterbitkan selama 3 tahun ya, dengan nilai nominalnya 8 juta. Bunga dibayarkan 6% dan setiap lembar obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar yang tadi ya. Dan suku bunga pasar atau suku bunga efektifnya untuk obligasi sendiri adalah 8%. Perintahnya yang 301 adalah hitung nilai komponen liabilitas dan ekuitas dari obligasi. Nah, kita akan menghitung nilai obligasi pada tanggal 1 Januari 2014. Kemudian catat penerbitan obligasi 1 Januari 2014 dan jurnal pelunasan obligasi selama pada tahun 2017, yaitu tepatnya 1 Januari 2017 pada tanggal jatuh tempo. Nah, sedangkan yang 302 masih berhubungan dengan 301. Nah, kalau yang 302 itu katanya ini sudah ke konversinya ya. Nah, Angela Corporation mengkonversikannya ke saham biasa itu tanggal 1 Januari 2015. Kita akan hitung nilai tercatat obligasi 1 Januari 2015. Kita akan buat jurnal untuk mencatat konversi pada 1 Januari 2015. Dan yang ketiga, diasumsikan jika obligasinya dilunasi tunai pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 7.760.000 bukan dikonversi, dan nilai kini liabilitas obligasi konversi pada 1 Januari 2015 adalah 7.600. Ini akan dibuat jurnal pelunasan obligasi tahun 2015 jika asumsinya seperti berikut ini ya. Oke, baik, sekarang langkah pertama adalah seperti halnya kita membahas pada pembahasan utang jangka panjang obligasi sendiri ya, kita berarti akan menghitung yang dinamakan dengan nilai sekarang ya, atau present value-nya ya. Present value-nya seperti biasa, present value terdiri dari nilai pokok obligasi ya, principal, yaitu sebesar 8 juta nilai nominalnya. Nah, nilai nominal ini akan dihitung present value seperti biasa akan dikalikan dengan diskon faktor. Diskon faktor prinsipal itu seperti biasa ya, rumusnya 1/1 plus I pangkat N. Di sini I-nya itu yaitu yang tingkat suku bunga pasar 8% ya. N-nya itu selama 3 tahun. Berarti kalau kalian hitung kembali yaitu nilainya akan nilainya itu akan sebesar 0,7938 ya. Maka total future value-nya atau present value ya, future value sebesar 8 juta dikali ya, 8 juta. Oke, kita hitung ya, 8 juta dikali dengan 0,7938. Hasilnya adalah 6.350.400 ya. Oke, kemudian interest ya. Interest tingkat bunganya yaitu sebesar bunga yang dibayarkan 6% ya. 6%. 6% akan dikalikan dengan nilai nominal obligasi yaitu 8 juta.
Berarti akan menghasilkan 480.000. Diskon faktor bunga seperti biasa ya, 1/1 plus I pangkat N dibagi N dikurangin 1 ya. Itu kalau dihitung nilainya 2,5771. Maka future value untuk tingkat bunga adalah sebesar 480.000 dikali 2,5771. Ya. Nilainya 1.237.008. Maka ini akan dijumlahkan ya, dijumlahkan totalnya seperti biasa, total obligasinya yaitu sebesar 7.587.408. Maka di sini ada selisih ya, selisih dengan nilai nominal obligasi. Nilai nominalnya adalah 8 juta. Nah, karena nilai nominalnya lebih besar daripada nilai pasar, di sini terdapat premi ya. Kita akan kurangkan preminya sebesar 412.000 ya. Ini premi. Sebesar 412.592. Nah, seperti ini dan seperti biasa lagi kita akan buat yang dinamakan namanya tabel amortisasi. Tabel amortisasi, tabelnya berupa periode ya atau date, tanggal boleh. Kemudian dari kita akan menghitung interest payment ya, pembayaran bunganya per periodenya. Ini kebetulan payment bunganya 1 tahun sekali ya, jadi tidak usah dibagi 2 ya atau dikali 2. Kemudian ada interest expense yang diakui dari present value-nya sendiri. Oke, interest expense. Kemudian kita akan menghitung nilai amortization ya, amortisation. Kemudian nilai obligasinya sekarang ya, atau yang disebut dengan carrying value ya. Carrying value. Nah, periodenya mulai dari penerbitan pertama yaitu tanggal 1 Januari 2014. Karena ini 3 tahun berarti selanjutnya 1 Januari 2015 ya. Kemudian 1 Januari 2016 dan 1 Januari 2017. 2014 adalah memulai dengan nilai carrying value yaitu sebesar 7.587.408. Berarti yang ini ya. Oke, ya dari total keseluruhan present value dari principal dengan interest ya. Hasilnya sebesar segini dan interest payment untuk 3 periode adalah sebesar 480.000 ya. 480.000 yang 6% dikali 8 juta juga sama, ini 480.000 juga. Nah, kemudian interest expense-nya adalah sebesar 6% ya, 6% dikalikan dengan nilai buku ya, dengan nilai buku. Maka totalnya adalah sebesar ini ya, 487 ya. Amortization-nya adalah selisihnya 180.000 dikurangin 455.244,48. Hasilnya ini 247. Maka nilai carrying-nya karena ini premi akan ditambahkan ya. Oke, untuk tahun 2015 ya, hasilnya segini. Interest expense untuk tahun 2016 ini dikalikan maaf ya, interest expense itu adalah sebesar dikalikan dengan nilai pasar ya, 8% ya. 8%. Oke, berarti hasilnya 600 ya. Ini berarti dikurangi 80.000, hasilnya segini, 7.714 ya. Begitupun interest expense untuk tahun 2016 ini dikalikan dengan nilai pasar, bunga pasarnya adalah 8%. Hasilnya 617 ya. Maka amortization-nya selisih antara interest expense dengan interest payment hasilnya ini
Maka nilai carrying-nya adalah ini akan ditambah ya, ditambah dengan amortization. Kemudian ini tanggal 1 Januari 2017 ya. Dengan nilai carrying-nya dikalikan dengan tingkat bunga pasar 8%. Oke, amortization-nya maka selisihnya 90.000 dan nilai carrying-nya adalah ditambahkan dengan ini amortization hasilnya 7.999.000 ya. Ini kalau dibulatkan menjadi 8 juta. Seperti ini untuk tabel amortisasi ya. Ini hampir sama kok dengan yang waktu kita bahas di obligasi. Cuman ini diubah nantinya ke convertible. Ini esensinya ada di latihan 302. Jurnalnya untuk jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 itu kita akan jurnal, kita menerima cash ya. Cashnya itu sebesar tidak langsung nilai dari total present value enggak ya. Berarti cashnya 8 juta ya, seperti biasa, seperti nilai nominal obligasi. Nah, di sini akan dikreditkan terhadap bond payable. Nah, nilai bond payable-nya berarti yang dihitung present value atau future value yaitu sebesar 7.587.408. Maka ini selisihnya akan langsung diakui, kurangkan ya. Kurang sebesar 412.592. Ini kita langsung namakan share premium ya, share premium obligasi. Cuman di sini namanya bukan obligasi ya, conversion equity. Artinya adanya perubahan antara surat berharga dan saham biasa ya. Berarti ini langsung conversion equity ya. Seperti ini ya. Ini pembahasan untuk yang poin A ya, poin A penerbitan ya. Oh, ini poin B ya, poin B. Poin A-nya hanya menghitung nilai komponen dan obligasi aja. Sekarang yang poin C, ini yang poin B ya. Ini sudah ke poin B. Sekarang yang poin C, pelunasan ya, 3 tahun yang akan datang. Berarti ini 3 tahun yang akan datang, poin C itu pelunasan. Seperti biasa pelunasan itu kita akan mengurangkan bond payable. Ini tahun 2017 ya. Sebesar nilai total obligasinya 8 juta. Nah, di kreditnya adalah cash ya, karena lunasin pakai cash. Cashnya adalah sebesar sama 8 juta. Ya. Ini yang 301, pembahasan 301. Nah, sekarang bagaimana pembahasan yang 302-nya ketika dia akan mengkonversi obligasi tanggal 1 Januari. Jadi di sini diasumsikan obligasinya dirubah menjadi saham biasa ya. Saham biasa dengan 250 lembar, nilai nominalnya 2. Nah, di sini ada nilai carrying value untuk 2015. Berarti kita cek dulu ya. Tanggal 1 Januari 2015. Nilai sekarang obligasinya adalah 7 juta. Ini berarti ya di tabel amortisasi ini 7.714.400 ya. Nah, ini kemudian ini yang itu nilai tercatat ya. Ini berarti yang poin A yang nilai tercatat ya. Nilai tercatat pada 1 Januari 2015 berarti yang ini yang obligasi. Kemudian yang B buat jurnal untuk mencatat konversi pada Januari 2015. Nah, jurnal konversinya berarti kita akan asumsinya ini belum dilunasin ya. Ini asumsi yang kedua ketika dikonversi. Berarti kita akan mengurangkan dari sini ya, dari jurnal pada saat penerbitan. Karena kan kalau dikonversi berarti hilang ya. Hilangnya bond payable. Tetapi tahun 2015 berarti di sini akan mendebit ya. Mendebit bond payable utang obligasi sebesar 7.714.400 ya. Kemudian kita akan mendebit juga share premium conversion equity ya. Share premium
share premium, artinya laba dari saham ya. Share premium conversion equity yaitu sebesar 412.592 ya. Kemudian kita akan mengkredit berarti di sini adanya pemunculan saham biasa ya, atau share capital ordinary. Mengkredit saham biasa yaitu sebanyak, kita akan hitung ini 4.000 lembar saham obligasi dikali 250 lembar saham biasa dikali nilai nominal saham biasa $2. Hasilnya 2 juta. Dan di sini karena di sini ada selisih ya, selisih berarti dari total kita jumlahkan ya, ini totalnya berapa? Tambah dengan totalnya 8.126.992,64. Berarti ini kita namakan kelebihan dari share premium ya, share premium ordinary, yaitu selisihnya 8.126 ya. 1.992 dikurangin 2 juta. Berarti share premiumnya 6.126.992. Seperti ini ketika yang poin B ya, jurnal pada saat konversi. Jadi konversi tahun berikutnya mau tahun 2015, 2016 ke 2016 berarti pengurangannya bond payable-nya dari nilai buku obligasi. Kemudian dia akan menghilangkan share premiumnya ini yang paling atas, jadi yang paling keseluruhan total obligasi. Kemudian muncul share capital ordinary yang tadi ketentuannya di 301 itu setiap lembar obligasi dikonversi menjadi 250. Berarti kalau 4.000 lembar tinggal 4.000 dikali 250 dikalikan nilai nominal dan selisihnya dinamakan premium ordinary ya. Nah, sekarang yang poin C katanya jika asumsikan obligasi dilunasi secara tunai 1 Januari 2015, ini obligasinya dilunasi secara tunai ya. Kalau tunai berarti berhubungan dengan cash, berarti cashnya akan keluar 7.760 gitu ya. Kemudian tetapi nilai kini komponen obligasinya dikonversi 1 Januari 2015 7.600. Berarti di sini terdapat selisih ya. Selisih kita selisihkan dulu yang dilunasinya 7.760, sedangkan nilai komponen yang dikonversinya 7.600. Berarti itu kita namakan share premium conversion equity-nya. Jadi ini asumsi ya. Asumsi jika obligasinya nilainya 7.760 gitu ya. Kemudian maaf, yang diterima cashnya 7.760 dan nilainya obligasinya 7.600. Berarti di sini ada share premium conversion equity dikreditkan awalnya. Nah, karena ini langsung dikonversikan berarti kita sama dengan yang atas ya, akan mendebit share premium conversion ya, conversion equity sebesar berapa? Sebesar kita hitung ya. Sama dengan 7.760.000 dikurangin 7.600.000. Berarti hasilnya 160.000. Dan kita akan mengurangkan bond payable ya, bond payable pada tahun 2015 tadi 7.700 ini ya, 14.000. Ini. Kemudian kita akan ngeluarin cash ya, cashnya sebesar 7.760.000. Berarti totalnya ini ya 7.760.000. Dan di sini berarti ada selisih. Selisihnya itu adalah pelunasan cashnya kan lebih besar ya daripada nilai obligasinya sendiri. Berarti kita selisihnya laba. Berarti kita namakan gain on repurchase ya. Gain on repurchase ya. Pembelian kembali yaitu sebesar sebesar
7.714.400,64 dikurangin dengan 7.760, maaf bukan 760 ya, 7.600.000 ya, 7.600 dengan nilai obligasi ya, dengan nilai obligasi 7.600.000. Hasilnya 114.400,64. Coba kita cek ya, balance enggak? 160.000 ditambah 7.714.000, hasilnya segini. Yang ke sebelah kreditnya kita totalkan juga, ditambah, oke, balance ya. Nah, demikian pembahasan tentang obligation conversion atau yang disebut dengan dilutive securities ya, atau sekuritas dilusian. Jadi artinya adanya konversi dari obligasi ke saham biasa, yaitu namanya dilutif. Oke, baik. Apabila yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.